Jumpa lagi di Kurniawan Farm, channel yang membahas tentang perikanan, berbudidaya ikan, mengolah ikan, dan juga lingkungan alam sekitar. Untuk para teman-teman yang ingin memulai dalam berbudidaya ikan gurami, yang pasti satu, jangan takut. Tetap tekadkan bulat untuk memulai dalam berbudidaya ikan gurami. Karena dalam berbudidaya ikan gurami itu sangat-sangat menguntungkan. Dalam berbudidaya ikan gurami itu ada dua jenis ya. Satu adalah pembibitan dan yang kedua adalah pembesaran. Dalam pembibitan ikan gurami itu ada dua faktor, adalah kita memulai dari telur atau kita mulai dari pendederan. Kalau kita mulai dari telur, yang pasti kita membutuhkan waktu yang luang untuk merawat yang namanya telur-telur sampai dia bisa menjadi larva dan juga menjadi bibit ikan yang sehat. Dan untuk yang versi yang kedua adalah kita memulai dari pendederan. Untuk pendederan, yang pasti kita harus membutuhkan atau harus kita menyediakan bibit ikan yang sehat dan pasti bibit yang unggul. Karena untuk para petani itu yang pasti dia akan meminta dan juga memilih bibit yang sehat dan unggul. Karena kalau kita tidak memberikan bibit sesuai dengan kriteria para petani yang meminta bibit ikan pada kita, yang pasti mereka tidak akan mau menerima bibit ikan yang tidak sesuai dengan kriteria. Nah, untuk versi pembibitan ikan gurami, yang pasti kita juga harus senantiasa atau mempunyai lahan yang lumayan cukup luas juga. Kita tidak bisa berbudidaya pembibitan ikan gurami hanya menyediakan lahan yang kecil, karena dengan lahan yang kecil kita tidak bisa senantiasa berbudidaya ikan dengan baik. Jadi yang pasti untuk versi pembibitan kita harus menyediakan lahan yang cukup luas juga. Selain itu, untuk lingkungan pembibitan juga harus aman dari para pengganggu bibit ikan itu sendiri. Karena apa? Faktor-faktor dari luar itu banyak sekali yang namanya faktor-faktor pengganggu ya. Dari faktor pengganggu atau dari faktor luar yang mengganggu para ikan itu sendiri adalah satu yang namanya juga katak atau kodok. Karena kalau kodok sampai masuk ke dalam kolam seperti ini, itu nanti dia akan sangat mengganggu bertelur atau berkembang biak. Dengan dia berkembang biak atau dia bertelur, dia akan meninggalkan banyak sekali larva-larva dari peranakan mereka. Dari peranakan mereka yang pasti sudah sangat mengganggu bibit ikan itu sendiri. Karena apa? Dengan banyaknya larva atau peranakan dari katak itu sendiri, itu dia akan menyedot banyak oksigen yang berada dalam air kolam. Faktor yang lain dari resiko banyaknya peranakan para katak atau kodok, itu dia akan sangat beresiko menimbulkan bibit-bibit penyakit yang pasti. Jadi satu hal yang harus kita lakukan adalah pengamanan pada kolam yang kita sediakan untuk pembibitan ikan gurami. Seperti yang kita lihat di sini, kolam saya pagari dengan memakai waring ataupun plastik, jadi aman dari kodok atau katak yang akan masuk ke dalam kolam. Oke saudara-saudara semuanya, jangan lupa selalu nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat selalu.